Pernahkah kita merenungkan atau berpikir, sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari kerajinan kita beribadah? Apa sih yang kita harapkan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Jika kita selalu datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan ibadah itu akan mendatangkan keuntungan besar jika disertai rasa cukup. Ketika kita datang beribadah, apakah karena kita memiliki sesuatu yang kurang dan selalu kurang sehingga kita rajin datang ibadah? Dengan harapan Tuhan memenuhi segala apa yang kurang dari hidup kita. Padahal harusnya ibadah itu akan mendatangkan keuntungan besar ketika kita sudah merasa cukup. Cintanya cukup buat kita. Pemeliharaan Yesus cukup buat kita. Pertolongan Roh Kudus cukup buat kita. Bahwa apa yang diberikan Tuhan selama kita menjalani hari-hari hidup kita, sampai detik ini kita ada sebagaimana kita ada, itu cukup buat kita. Itu barulah dikatakan ibadah itu akan mendatangkan keuntungan besar. Tapi ada orang-orang yang selalu merasa kurang. Dan dia menganggap kalau dia datang beribadah, itulah sumber keuntungannya. Waktu dia datang beribadah, dia berharap Tuhan akan memenuhi, benar-benar memberikan apa yang kurang, dan selalu merasa kurang. Ibadah bagi dia adalah satu sumber keuntungan. Tapi ternyata orang-orang yang memiliki motivasi atau pikiran seperti itu bukanlah orang-orang yang diberkati lewat ibadah-ibadah mereka. Ibadah mereka bukanlah satu keuntungan karena mereka tidak datang dengan rasa cukup. Bahkan orang-orang tersebut yang menjadikan ibadah menjadi sumber keuntungan bagi dirinya sendiri, justru adalah orang-orang yang merusak ibadah itu, yang merusak pekerjaan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 4 berkata begini, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi kalau kita sudah punya pemikiran, wah ibadah nih sumber keuntungan nih. Aku bisa meraup keuntungan buat diriku sendiri. Tuhan akan memberikan apa yang aku kurang. Justru orang itu akan menjadi perusak. Karena dia adalah orang yang sok tahu. Padahal tidak tahu apa-apa. Dan Tuhan bilang punya penyakit. Penyakitnya itu selalu mencari-cari soal dan bersilat kata. Dia akan mengakibatkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan bahkan percekcokan. Itulah sebabnya sering kali terjadi perselisihan di antara orang-orang percaya. Karena mereka datang ke dalam ibadah masing-masing dengan pemikiran, inilah sumber keuntunganku. Selidikilah sekarang, untuk apa engkau beribadah kepada Tuhan? Untuk apa engkau datang rajin beribadah dalam setiap acara-acara ibadah yang diselenggarakan oleh gerejamu? Janganlah jadikan ibadah sumber keuntungan, tapi datanglah dengan ucapan syukur, maka ibadah itu akan mendatangkan keuntungan besar.